Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia rasanya hari ini kita masih menikmati proses, tentunya perjuangan kita, detik-detik kita menjelang buka puasa. Subhanallah. Mudah-mudahan tentunya perjuangan kita ya, dari mulai imsaknya kita, tentunya sampai dengan nanti berbukanya kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua dapat dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya mudah-mudahan puasa kita hari ini adalah puasa yang betul-betul memiliki puasa yang berkualitas, yang insya Allah dengan puasa ini kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk memiliki kualitas dalam puasa kita, maka kita terus menambah keilmuan kita dalam berpuasa ini, dan kita memahami bagaimana sebetulnya hukum-hukum dalam puasa ini. Hari ini kita ingin sama-sama masih belajar di kitab Safinatun Najah, kitab fikih terkait tentang bagaimana sebetulnya syarat wajibnya puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, ada syarat wajibnya yang kita sama-sama pahami. Apa syarat wajibnya? Di antaranya yang pertama, tentu syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan adalah ketika yang pertama adalah Islam. Tentu keislaman inilah yang menjadi pokok utama seseorang ketika dia bulan puasa dan puasa Ramadan, artinya dia betul-betul menjadi syarat wajibnya dia melaksanakan puasa Ramadan. Subhanallah. Nah, kemudian yang kedua ini adalah mukallaf. Mukallaf ini tentu baligh atau berakal, balik dan berakal tentunya. Nah, mukallaf ini artinya pertama dari sisi balik, ya, bagaimana tentunya baliknya seseorang. Ketika keumuman adalah umur 15 tahun. Namun ada cara atau ciri khususnya memang dalam kitab Safinatun Najah. Namun di sini tanda lainnya memang wajibnya puasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 3 orang yang terlepas dari hukuman, orang-orang yang ketika dia berpuasa dalam artian tidak wajib puasa. Nah, di sini kita ingin bahas adalah syarat wajibnya puasa. Maka ketika dia tidak wajib puasa, maka ketika dia apa? Ketika dia belum mukallaf, artinya belum balik. Nah, apa menjadi contoh dia belum balik? Ya, ketika memang usianya memang masih kanak-kanak. Sampai dia balik tentunya baru dia menjadi wajib dalam puasa. Bagaimana kalau misalkan anak-anak ingin puasa? Ya dipersilahkan sebagai belajarnya dia motivasi dalam kebaikan, mengajarkan, sudah diajarkan atau dibimbing untuk dia berpuasa. Subhanallah. Nah, kemudian juga tidak wajib bagi seseorang ketika dia puasa Ramadan adalah ketika dia memang gila, dalam artian bahasanya ODGJ, Masya Allah. Itu tidak wajib. Namun ketika dia sembuh ya wajib. Kemudian juga
kalau misalkan seseorang tidak wajib dalam puasa adalah ketika dia tertidur, kemudian dari misalkan sebelum dia sahur misalkan, ketika dia bangun tahu-tahu sudah Isya misalnya, Masya Allah, maka dia sudah tidak wajib. Subhanallah. Jadi itu sebetulnya anugerah. Maka memang yang paling indah, yang paling nikmat di bulan puasa, di bulan Ramadan ini adalah naum. Subhanallah. Nah ini luar biasa. Namun ini menjadi hukum bahwa tidak wajib bagi seseorang yang tidur, dalam artian tidurnya ya dalam artian pertama sebelum atau sebelum dan sesudah gitu. Artinya tidurnya lumayan cukup panjang, subhanallah. Sehingga waktu puasa, harusnya puasa, dia tertidur cukup panjang. Nah, bicara soal tidur ini luar biasa. Kita tentu memahami bahwa siapa di antara ada contoh tidur yang terpanjang, ya tentu Ashabul Kahfi. Tapi ada juga yang paling terpanjang, pemirsa. Apa? Tidur, ketika dia tidur, kemudian tahu-tahu dia sudah bangun di alam kubur, alam barzah. Masya Allah, ini sudah lama, paling lama, Masya Allah. Subhanallah. Tapi mudah-mudahan, artinya Allah kesempatan ini masih memberikan kesempatan kita, ketika kita tidur masih dibangunkan oleh Allah. Artinya syarat wajibnya puasa adalah ketika dia Islam, kemudian ketika dia balik atau berakal. Tidak memiliki akal ataupun ODGJ dan orang gila, maka tidak wajib. Atau dia masih kanak-kanak belum balik, ya tidak wajib. Artinya syarat wajibnya. Bagaimana anak-anak tadi belajar motivasi untuk diajarkan semenjak dini. Nah kemudian yang selanjutnya memiliki kemampuan. Artinya dari sisi puasanya memang dia mampu. Artinya kuat dalam berpuasa. Namun kalau ditarik kesimpulan bahasanya 1000 alasan orang yang ingin membatalkan puasa karena tidak kuat, ya bisa saja. Namun pada poin ini adalah dia memiliki kemampuan untuk puasa, artinya mampu, tidak dalam keadaan seperti tua renta, ya, yang boleh jadi ketika dia berpuasa tidak mampu, seperti itu. Jadi bagi kita yang masih kuat gitu ya, subhanallah, wajib ya puasa gitu. Jangan cari alasan. Nah kemudian yang selanjutnya bagaimana? Yang keempat adalah syarat wajibnya puasa adalah ketika dia memang tidak dalam keadaan sakit. Kalaupun dari sisi dia fisik masih muda dan yang lainnya, tapi kalau dia memang sakit secara syariat dan dibenarkan, tidak, maka dia tidak wajib dalam puasa. Subhanallah. Tentu yang sakit ini ya tentu sakit di sini adalah ketika dia puasa dikhawatirkan akan tidak kuat dan akan memperburuk keadaannya, maka dianjurkan untuk tidak wajib puasa. Nah, namun walaupun dengan puasa ini juga memberikan motivasi sumutasi, artinya berpuasalah, insya Allah memberikan kesehatan. Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah syarat wajibnya puasa adalah tidak sedang berpergian, atau dalam singkatnya adalah musafir. Maka bagi orang yang musafir tidak diwajibkan berpuasa, namun ya ada konsekuensi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu kesempatan ini saat-saat kita menjelang pelaksanaan buka puasa, saya Dasim MPD Pengasuh Al-Alim mengucapkan selamat berbuka puasa dan mudah-mudahan amaliyah ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.